prevalensi angka balita stunting di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terus mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran kepemimpinan yang kuat Bupati Epi Tahun, Pokja Stunting, peran lintas sektor, Dinas Kesehatan khusus bidang kesehatan masyarakat, NGO dan dukungan politik dari lembaga DPRD TTS. Tren penurunan ini terlihat dari persentasi jumlah balita stunting tahun 2019 sebesar 48,1%, tahun 2020 turun menjadi 40,6%, dan terhitung Agustus tahun 2021 turun menjadi 32,1%. Bupati Timor Tengah Selatan Epi Tahun yang diwawancarai KLTV News di rumah jabatan Bupati menjelaskan, penurunan angka stunting yang signifikan terjadi karena pemerintah daerah melalui Pokja Stunting terus melakukan intervensi secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga ke desa-desa. Intervensi angka stunting ini juga terus didorong dari hulu ke hilir, sehingga ke depan prosentasi angka stunting benar-benar berada di titik nol. Kita intervensi, jadi kami intervensi per desa. Per desa, kecamatan, sering sehari saya tanya, kamu punya stunting seperti apa? Nah, karena kita dorong terus menerus, akhirnya kita punya angka stunting menurun. Tetap kita akan dorong ini. Seperti ada yang hanya tinggal 3-4, kita tutup. Nah, kita tutup, tetapi itu hilirnya, hulunya juga harus bergerak, yaitu ibu-ibu hamil itu harus diintervensi, sehingga ibu-ibu hamil ini dikasih vitamin, dikasih asupan tambahan. Hal senada dijelaskan Kepala Bapeda TTS yang juga Ketua Pokja Stunting Kabupaten TTS, Johannes Benu. Menurut penyandang gelar Magister Sains ini bahwa penurunan jumlah balita stunting yang signifikan ini tidak lepas dari kepemimpinan dan spirit kuat Bupati Epi Tahun bagi tim untuk mengeksekusi berbagai program penanggulangan balita stunting. Spirit kuat tersebut juga di-backup dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang upaya penanggulangan stunting di Kabupaten TTS. Johannes Benu yang baru selesai membuka rapat penanggulangan stunting lintas sektor di Aula Bapeda TTS menambahkan, penanggulangan stunting kini sudah masuk aksi keempat. Dalam aksi keempat ini ada sejumlah hal yang dievaluasi, diantaranya revisi Peraturan Bupati, strategi serta terobosan intervensi teknis di lapangan. Terkait penganggaran penanggulangan stunting tahun 2022 mendatang, lanjut Johannes Benu, dari APBD dialokasi 11 miliar rupiah, sedangkan dari dana desa, porsinya dipatok 20% dari jumlah dana desa. Usai dipercaya Bupati sebagai Kepala Bapeda TTS, Johannes mengaku akan menata dapur pembangunan di kabupaten setempat, agar anggaran yang didistribusikan kepada masing-masing OPD tidak tercecer dan lebih diarahkan bagi pelayanan masyarakat. Aksi keempat, kami sementara ini melakukan rapat untuk mengevaluasi hasil rembuk stunting. Itu yang pertama. Yang kedua, tindak lanjut usulan peserta rembuk stunting, serta ada review terhadap Perbup. Review terhadap Perbup ini sesuai dengan alokasi anggaran yang ada dalam Perbup itu dia 20% untuk penanggulangan stunting. Nah, dalam review ini kami berharap kalau kami temukan di desa-desa yang angka stuntingnya masih tinggi, maka kami akan berupaya untuk meningkatkan penganggaran di situ. Katakanlah untuk pemberian makanan tambahan. Itu kami tingkatkan di desa itu melalui penganggaran dari dana desa, tapi juga melalui intervensi program dan kegiatan dari dinas atau perangkat daerah yang masuk dalam konvergensi, dinas konvergensi stunting. Untuk alokasi anggaran sendiri tahun 2022 mendatang ini Pemda sendiri menyiapkan berapa banyak anggaran, dan dari desa sendiri itu sesuai dengan peraturan Bupati berapa banyak alokasi anggaran yang disiapkan? Baik, terima kasih. Kalau untuk alokasi anggaran dana desa, itu kami sementara ini masih menggunakan 20% dari dana desa. Semua desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan itu wajib. Nah, yang untuk APBD itu kami alokasikan 11 miliar. 11 miliar
yang akan terjabarkan pada program kegiatan dari 13 dinas atau perangkat daerah konvergensi lapangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS Dr. Irene Inadei KAT yang diwawancarai KLTV News di ruang kerjanya membenarkan adanya reward dari Pemprov NTT terkait penurunan angka stunting di TTS yang signifikan. Menurutnya, dari jumlah balita stunting tahun 2020 sebanyak 14.227, terhitung Agustus 2021 turun menjadi 13.117. Dengan hasil yang ada, Pemprov NTT dalam rakor penanganan stunting di Labuan Bajo memberikan penghargaan kepada Pemkab TTS bersama 9 kabupaten lainnya sebagai kabupaten berkinerja terbaik dalam hal penanganan stunting. Upaya penanggulangan stunting di TTS selanjutnya masih terus berjalan dengan berbagai inovasi dan terobosan dinas yang dikoordinir bidang kesehatan masyarakat dan berharap angka stunting dari tahun ke tahun progresnya terus turun hingga mencapai titik nol. Untuk ini stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan ada 32,1% atau sebesar 13.117. Sisa sekarang, tapi tahun kemarin itu ada 14.247. Jadi terjadi penurunan sebanyak 1.130. Jadi kalau untuk Kabupaten TTS ini saat rakor bersama Bapak Gubernur dan Pokja Stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo yang minggu kemarin itu, TTS menjadi 10 kabupaten dengan kinerja terbaik untuk penanganan stunting. Karena kenapa? Karena terjadi progres penurunan dari tahun ke tahun yang cukup ini luar biasa dilihat, dan juga teman-teman nakes di TTS di bawah komando Kabid Kesmas pastinya ya, Kabid Kesmas pastinya itu melakukan inovasi-inovasi juga terkait dengan langkah-langkah yang diambil sehingga dari penimbangannya juga sudah akurat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten TTS Nahat Baunsele secara terpisah di ruang kerjanya menjelaskan, penghargaan dari Pemprov atas kinerja terbaik penurunan angka stunting di TTS karena tim penanggulangan stunting TTS berhasil mengeksekusi 8 aksi konvergensi stunting, yakni pertama, melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Kedua, menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Ketiga, menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten kota. Keempat, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi. Kelima, memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa. Keenam, meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten kota. Ketujuh, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten kota. Dan kedelapan, melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama 1 tahun terakhir. Penyandang gelar master salah satu universitas ternama luar negeri ini mengakui penurunan angka stunting secara signifikan di TTS tidak lepas dari kepemimpinan kuat Bupati Pitahun, didukung partisipasi aktif sektor terkait, NGO, dan mitra kerja lainnya. Ia pun berharap yang sama kinerja baik ini dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui tim kerja yang solid, serta dukungan politik dari lembaga DPRD TTS, sehingga jumlah angka stunting terus melandai sesuai harapan semua pihak. Penilaian itu terhadap 8 aksi konvergensi stunting. Jadi dari 8 kinerja aksi ini dinilai kinerja kita, seluruh 8 aksi ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kita diberi penghargaan karena aksi konvergensi stunting. Bukan hanya satu kegiatan saja, tapi 8 aksi konvergensi stunting itu berjalan dengan baik sehingga hasilnya bisa terjadi penurunan angka stunting. Pertemuan di level kabupaten, nah itu tadi saya bilang kepemimpinan yang kuat itu yang mempengaruhi ini dari Pak Bupati menegaskan kepada para camat, dari camat kepada kepala desa dan jajaran di bawah, kemudian seluruh dinas terkait itu dilibatkan untuk turun
melakukan pemantauan, termasuk TNI dan Polri. Para Babinsa, Babin Kamtipmas dilibatkan untuk menggerakkan sasaran untuk tempat penimbangan di Posyandu. Jadi semua komponen yang ada ini bekerja bersama-sama. Polcelere KLTV News mewartakan.